3. Nah, kali ini aku mau bahas kenapa tadi ada iklan FB Marketplace kita bisa gak di ACC sama Facebook atau di ban sama Facebook. Nah, tadi sebelumnya kita udah lihat ya tadi yang di video sebelumnya, kalau kalian pantengin di video nomor 2. Nah, itu ada tadi tulisan merah di sini. Nah, padahal tuh yang lain biasa-biasa aja. Nothing happen gitu loh. Coba ya, ini lagi loading. Nah, itu tuh nggak ada kan tulisannya. Tuh. Ini lagi loading. Yang ini juga nggak ada. Tapi kenapa tiba-tiba ini ada? Tuh, the listing may go against our rules on selling healthcare products gitu. Tuh kan? Jadi nggak diterima. Jadi kalau misalnya ada kayak gini, kemungkinan ada kesalahan pada iklan kita atau foto kita. Kemungkinan besar sih di foto kita ya, karena di sini nggak ada, saya nggak kasih deskripsi juga. Abis itu judulnya juga kayaknya nggak ada yang kontroversial. Jadi kayaknya satu-satunya penyebab ini dari foto. Nah, ini kita buka ya, kenapa bisa dia nggak ini. Coba, kayaknya apa kita bisa lihat policies-nya. Harusnya sih bisa ya. Tunggu. Oh, dia lagi nggak bisa dibuka, kayaknya lagi direvisi juga kayaknya. Tapi waktu itu saya sempat baca policies yang ada di Facebook ini. Kenapa? Karena waktu itu saya juga udah banyak banget foto-foto saya tuh yang nggak diterima. Saya sampai kayak frustasi, sampai saya tuh dapat surat cinta dari Facebook. Masih ada nggak ya? Coba ya kita. Saya tuh dapat surat cinta dari Facebook. Kayak kalau misalnya kamu nge-upload foto yang nggak sesuai dengan syaratnya lagi, nanti lo bakal di-ban gitu. Kamu bakal di-ban gitu. Waduh gitu kan susah juga, apalagi saya juga ada tugas tentang kayak gini, repot dong gitu kan. Kayaknya sih udah nggak ada ya, udah jauh banget soalnya, sekitar 2 minggu yang lalu saya dapet surat cintanya itu. Ya nggak ada, udah hilang, udah saya hapus juga. Nah, jadi kalau misalnya kita berlebihan, karena mungkin foto-foto yang saya buat itu mengandung mungkin tidak tentang kekerasan ya, mungkin padahal kalau kita lihat sebenarnya nggak apa-apa kan, nggak ada apa-apa kan, kayak nggak ada kekerasan, nggak ada yang aneh-aneh juga, cuma minyak gitu loh, cuma minyak sama caption. Tapi kenapa bisa ada ini nih pemberitahuan kayak gini? Nah, setelah saya teliti, setelah saya mencoba mencari penjelasannya apa, karena ini hampir sebagian besar foto produk saya itu, ternyata kesalahannya mungkin ada di foto saya yang ini nih. Nah, kenapa? Karena to be honest, ini foto saya dapat dari Google. Nah, di Google itu kayaknya itu ada orang, kalau ada yang pakai semacam hak cipta atau kayak gimana ya, saya nggak tahu. Pokoknya kalau misalnya itu kita harus izin dulu fotonya. Emang sih salah pakai random dari Facebook. Nah, makanya itu jangan ditiru ya teman-teman gitu, karena waktu itu saya belum dapat foto produknya gitu, belum sampai. Nah, kalau sekarang kan udah ada gitu, jadi nggak perlu ini lagi. Jadi waktu itu kan di internet gitu. Nah, ternyata tuh di beberapa foto ternyata ada ininya, ketentuannya nggak boleh dipakai ini, nanti dianggap pencurian foto gitu, jadi nggak boleh, makanya ditolak sama FB gitu. Abis itu juga selain itu, ini aku yang ngejelasin produk-produk yang iklannya bakal ditolak ya. Nah, abis itu selain foto yang kayak gitu, juga paling foto yang mengandung kekerasan yang seperti saya bilang tadi sebelumnya. Abis itu foto yang menjual produk ilegal kayak narkoba, abis itu juga suntik. Nah, kalau di produk kesehatan sendiri sih bolehnya tuh ngejual alat kesehatan sama obat yang sudah terverifikasi gitu loh, obat gitu yang udah ada ininya. Kalau ini kan minyak gitu, nggak masuk tubuh gitu, jadi kayak aman gitu insyaallah gitu, jadi mungkin kena. Jadi soalnya kan yang kalau misalnya minyak ini kena, pasti otomatis produk-produk saya yang lain juga kena dong. Nah, yang ini juga pasti kena dong. Nah, tapi masalahnya cuma ini. Oh ya, selain itu, kenapa ini bisa ditolak? Karena sebelumnya saya udah pernah upload foto ini.
foto ini mana nih? Ini yang ini ya. Coba kita lihat, kita sama-sama lihat ya. Ini fotonya yang ini, yang klasik ya. Ternyata saya tuh udah upload foto yang ini tuh. Jadi nggak bisa. Jadi bakal ditolak. Karena apa? Karena dianggap plagiarism atau plagiarisme. Jadi nggak bisa. Jadi harus yang lain. Jadi harus ganti. Walaupun judulnya udah beda, harga udah beda, deskripsi udah beda, tapi kalau gambar tetap sama, ya tetap gitu, kayaknya bakal ditolak sama Facebook gitu, karena dianggap plagiarism gitu. Jadi makanya kita harus mau nggak mau di-delete gitu, delete gitu deh. Nah, jadi untuk biar, nah gimana caranya biar kita iklan kita itu nggak ke-ban? Nah, saya udah cukup berpengalaman karena iklan saya udah cukup sering di-ban, dan saya mempelajari ternyata ada beberapa yang nggak boleh ini, yang harus kita perbaiki lagi gitu biar nggak ke-ban sama Facebook. Nah, tadi kan saya udah jelasin tuh, yang pertama itu kan nggak boleh yang aneh-aneh fotonya. Habis itu yang kedua itu fotonya kalau bisa tuh jangan cari di Google. Kalau bisa tuh kalian tuh foto sendiri, foto produk sendiri, kalian foto sendiri. Nah, kalaupun cari di Google, cari yang nggak ada izinnya gitu, cari yang lolos gitu. Sekiranya lolos kayak gini nih, mana yang ada satu. Nah ini nih saya masih cari di internet tapi ini dia lolos. Nah berarti dia nggak apa-apa gitu loh fotonya gitu, nggak apa-apa kalau kita pakai for public gitu. Abis itu juga ada juga yang terkadang itu judulnya yang nggak relevan, kadang-kadang judulnya itu menyeleneh, nggak sesuai sama ininya Facebook. Misalnya ada kata, misalnya nih kayak nih sekarang itu kan lagi COVID ya, lagi pandemi COVID. Nah mereka tuh Facebook itu udah bilang jangan jual hand sanitizer sama ini masker. Nah tapi kalau misalnya kita tulis di sini hand sanitizer, langsung ke-ban. Maksudnya langsung nggak keterima itu sama Facebook. Karena itu udah kedeteksi langsung. Ada kata hand sanitizer, ada apa namanya itu masker. Nah, nggak boleh gitu, nggak boleh jualan di situ karena lagi krisis gitu. Jadi nggak bisa. Nah, jadi itu yang harus diperhatikan. Oh ya, bagi kalian yang penasaran, kenapa ini harganya cuma 1.000? Ini bisa jadi tips lagi buat kalian. Ini tips buat kalian. Padahal tadi saya nyantuminnya ya 250 ya tadi. Padahal tadi saya nyantumin 250, tapi kenapa sebelumnya saya nyantumin 1.000? Karena ini adalah strategi biar ini kita dilirik sama orang-orang. Semacam kayak thumbnail gitu. Tapi dalam penulisan ini saya saranin jangan sekedar nulis harganya aja, tapi kalian nulis captionnya juga atau di deskripsi. Nah contohnya kayak gini, ntar lagi loading. Nah ini saya, walaupun saya kasih ini harganya 1.000, saya juga kasih keterangan. Nah keterangan ini harga di atas bukanlah harga asli. Untuk informasi lebih lanjut dan pemesanan hubungi bla 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 bla. Nah jadi kayak gitu. Kadang kalau misalnya saya kasih harga kayak tadi 250.000, mungkin ada yang lirik tapi mungkin ya agak nggak banyak gitu. Jadi butuh beberapa strategi bisnis biar gimana caranya biar barang kita bisa dilihat sama orang lain, biar bisa menarik perhatian orang lain, salah satunya dengan menaruh harga yang seperti ini. Jangan lupa loh dikasih kalau kalian mau kayak gini, kalian kasih captionnya biar orang-orang itu tahu mau hubungin kalian kemana. Nah, oke deh, sekian penjelasan saya mengenai kenapa iklan kita bisa ada yang di-ban. Semoga bermanfaat dan see you di video yang terakhir. Dadah, terima kasih.